Ada yang dapat 10 ya. Hebat. Kurnia sama Agus. Ya, 3 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Ya, udah 7.45 ya, kita selesai nanti ya. Bapak, apakah boleh bisa langsung ikutan? Tadi salah kelas. Oh iya, nggak apa-apa, langsung aja ini. Saya nggak ini kok. Em, saya cuman pengen lihat rata-rata kelas. Nggak apa-apa, join aja. Tapi kalau kuisnya udah selesai. Oh, iya tadi malah stay di resiko bank yang Pak Dedi kalau nggak salah. Nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya. Ya, terima kasih. Selamat ya. Ini ada 3 teratas. Ini bagus nih kelas ini nilainya. Ada yang dapat 10. Ada yang banyak juga yang dapat 9. Secara rata-rata juga akurasinya 54%. Jauh lebih bagus daripada yang kelas ini nih. Yang kelas sore. Sebentar, saya share sebentar. Ini sampai sini. Sebentar.
Oke. Nggak apa-apa, nanti nilai kuis ini nggak akan apa namanya nggak akan pengaruh, tapi mungkin saya akan pertimbangkan untuk yang nilainya bagus-bagus ya, mungkin bisa jadi tambahan. Oke, saya pengen review dulu nih sebetulnya pertanyaannya. Yang paling banyak drop itu di pertanyaan nomor 2, nih, yang benar cuma 29%, lalu nomor 6, nomor 8, nomor 6 ini sebetulnya di sesi 11, makanya saya waktu itu nggak sempat ini, sesi 11 itu waktu itu cuma recording gitu, saya khawatir banyak yang belum paham. Eh, nomor 6, nomor 2, lalu nomor 3, itu yang banyak yang salah ya, kita lihat. Silakan aja kalau mau ini ya jawab. Nomor 1, misalnya ini banyak yang benar nih. Modal bank yang memperhitungkan kemungkinan potensi kerugian. Ayo dijawab, ini banyak yang benar. Ekonomi kapital. Ekonomi kapital, betul. Lalu nomor 2, nah ini banyak yang salah tadi. Profil risiko bank. Ada di mana profil risiko? Profil risiko itu ada waktu kita belajar kesehatan bank. Di situ ada RGEC. Apa yang menginformasikan apa profil risiko? Kan ada 8 risiko yang ditampilkan tuh. Nah, 8 risiko itu kan sebetulnya risiko inherent 1 poin gitu ya. Lalu apalagi di situ? Sistem kontrol risiko, Pak. Iya, sistem kontrol risiko. Dan ya kemarin perasaan saya ininya bagus-bagus. Kalau Agus iya tuh, Nokta tuh bagus-bagus juga. Lalu yang ketiga, potensi kerugian aktual yang lebih yang diharapkan. Unexpected loss. Unexpected loss, oke. Yang termasuk indikator risiko reputasi. Nah, ini paling gampang. Pengaduan nasabah, Pak. Ya, benar Mas Demil. Nomor 5, yang mempengaruhi suku bunga. Ini di chapter berapa? Di 11, Mas. Indeks kemiskinan. Ya, indeks kemiskinan. Kalau supply dari bank, permintaan uang, ya, dan inflasi, kemiskinan yang enggak. Nah, ini nomor 6 yang banyak salah. Ini 11 ya. 11%, Pak. 11%. Nah, Mas Demil bisa jelasin 11% dari mana ngitungnya? Betul tuh 11%. Coba jelasin teman-temannya. Ayo Mas Demil, gimana ngitungnya? Kan Pak, suatu investasi memberikan hasil 15% dengan probabilitasnya 20%. Ya. Dan 10%-nya dari 80%. Ya. Lalu menghitungnya? Menghitungnya lupa lagi, Pak. Oh, gitu. Jadi probabilitas itu kan kemungkinan. Jadi di kasus nomor 6 ini ada dua kemungkinan nih investasi kita. Misalnya kita investasi di satu proyek gitu ya. Satu proyek taruhlah proyek pengadaan barang gitu ya. Lalu probabilitasnya kemungkinan 20% dia akan menghasilkan laba 15%. 80% kemungkinannya dia akan menghasilkan laba 10%. Gitu ya. Nanti itu kan tergantung situasi waktu itu. Jadi kalau probabilitas ini pasti totalnya jadi 100% kan? Karena kan kemungkinan. Jadi kalau sebetulnya return yang kita harapkan itu tinggal dikali 20% kemungkinan dengan hasil 15 berarti 20 dikali 15 ini 3%. 80% kemungkinan dengan hasil 10 berarti ini 8%. 80% kali 10% ini 8%. Kita total itu 11%. Gitu ya cara ngitungnya. Nanti kita review lagi sesi 11. Nomor 7 berapa persen? 5%. Ya, 5%. Oke. Benar, Asnita.
Nah, ini nomor 8 yang sering digunakan sebagai ukuran kesehatan bank saat ini. LGEC. RGEC. RGEC kepanjangan dari tadi risk profile atau profil risiko. Apa aja isi profil risiko? Isinya adalah 8 risiko itu kan, inherent risk ditambah sistem kontrolnya atau RCSA itu, risk control system. Rasio dari kecukupan modal nomor 9. Ini CAR atau KPMM. Banyak yang Modal inti ditambah modal cadangan atau ATM. Modal inti tambah modal cadangan ATML. betul Mas Bima. Modal inti plus modal cadangan ini sebetulnya kalau di textbook kadang-kadang cuma disebut modal aja gitu ya. Modal dibagi ATMR. Sebetulnya modal bank itu kita bagi dua lagi. Ada modal inti, ada modal cadangan. Lalu nomor 10 yang tidak termasuk komponen dana pihak ketiga. Surat berharga. Surat berharga, oke. Ini banyak yang benar 19. Jadi 19 dari 26. Oke, makasih. Itu ya untuk review kuis hari ini. Lalu kita sekarang mulai review yang sesi 11. Sesi 11 saya kemarin karena cuma recording nih takutnya masih belum terlalu paham. Jadi kalaupun nanti ada hitung-hitungan pasti dari sesi 11 untuk ini ya, untuk ujian. Nah ini. Excel-nya saya sudah pernah kirimkan juga di grup gitu ya, contoh untuk hitung-hitungan. Nanti kita pakai juga. Ini Excel-nya. Di Excel ini sebetulnya udah disebutkan tuh ada slide nomor berapa. Penjelasan perhitungan slide nomor sekian, halaman sekian gitu. Ini udah kelihatan materi atau Excel nih? Masih materi, Pak. Materi ya, oke. Oke. Satu mengenai suku bunga, mengenai tingkat bunga. Bunga ini biasanya kan merupakan ini ya, cover terhadap risiko. Jadi dia itu teori asalnya sebetulnya dari Irving Fisher. Semakin besar risiko suatu negara gitu nanti ujungnya suku bunganya akan semakin besar gitu ya. Jadi sebetulnya akan memprediksi nilai di masa yang akan datang gitu. Nah, agak sulit kita memprediksi sebetulnya karena merupakan bagian dari ekonomi makro. Tapi sebetulnya di Indonesia itu agak mudah. Kita bisa lihat kenaikan suku bunga di Amerika. Jadi kalau teman-teman lihat baca berita itu The Fed atau Bank Sentral Amerika itu menaikkan suku bunga, biasanya BI itu nggak jauh dari situ, mungkin berapa hari atau seminggu, paling lama seminggu udah menaikkan juga suku bunga. Tapi tetap tergantung kebijakan Indonesia. Kenapa Bank Sentral juga menaikkan suku bunga? Karena ini berkaitan dengan Bank Sentral itu akan melindungi kurs ya, pertukaran kurs. Begitu Amerika menaikkan suku bunga, bukan nggak mungkin aliran modal itu beralih ke Amerika gitu. Yang udah ada di Indonesia akan beralih ke Amerika gitu. Jadi untuk mencegah aliran modal keluar sehingga kurs nanti akan melemah, Bank Sentral salah satunya juga akan menaikkan suku bunga di Indonesia. Ya, ini salah satu determinan. Nah, apa hubungannya? Sebetulnya ada satu lagi, realnya kita dapat berapa? Itulah yang kita sebut dengan bunga real, gitu ya. Jadi bunga itu ada bunga nominal dan bunga real. Sebetulnya berapa realnya kita dapat di sini digambarkan dengan R kecil, ya, R kecil. Nah, suku bunga real itu adalah suku bunga nominal, di sini adalah R besar, dikurang dengan tingkat inflasi dalam setahun, gitu ya. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi kalau kita punya deposito, misalnya di case ini, bunganya 10%, lalu ternyata di Indonesia ini inflasi dalam setahun 6%,
maka sebetulnya daya beli kita juga menurun sebesar 6%. Jadi dengan deposito ini maka realnya kita hanya akan dapat bunga 10% nominal dikurang dengan inflasi 6% atau 4%. Ya, ini hubungan antara bunga real dengan nominal. Jadi realnya sebetulnya dana kita di bank ini hanya tumbuh 4%. Walaupun bunga nominal tertulis 10. Kenapa? Karena daya belinya akan termakan inflasi sebesar 6%. Nah, sebetulnya hubungannya secara matematis lebih tepat dengan rumusan yang ini. Gitu ya. Yang ini atau yang kiri atau yang kanan ini sama. Bahwa bunga real itu kalau kita lihat rumus yang kanan, bunga real itu adalah bunga nominal dikurang inflasi dibagi 1 plus inflasi. Jadi sebetulnya metode hubungannya seperti ini. Jadi kalau tadi case-nya adalah nominalnya 10%, lalu inflasinya adalah 6%, ini berarti kan 10 dikurang 6, 4, dibagi 1 plus I. I ini tadi inflasi. 1 plus 0,06. Inflasinya kan 6%. Ini akan diperoleh angka 3,77%. Jadi realnya sebetulnya yang kita peroleh adalah 3,77%. Sederhananya tadi memang cuma 4%. Tapi realnya adalah 3,77. Nah ini tadi yang saya tanyakan di kuis. Apa faktor yang memperoleh suku bunga kecuali gitu ya. Nah ini di sini ada 4 yang mempengaruhi. 1, pasokan uang sebetulnya, pasokan uang atau penawaran dari bank. Lalu permintaan dari nasabah, ya entah itu kredit atau dari penyimpan gitu ya. Kalau kredit dia mengharapkan suku bunga lebih rendah, dari penyimpan pemilik dana dia mengharapkan suku bunga yang lebih tinggi gitu. Nah itu yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Lalu ada juga peran pemerintah. Tadi seperti saya sebutkan, sebetulnya peran pemerintah ini lebih besar. Jadi kalau di Indonesia kadang-kadang sangat mengikuti suku bunga bank sentral di Amerika, ya antara lain karena untuk melindungi kurs gitu ya. Lalu tingkat inflasi yang diantisipasi. Kalau memang nanti hasilnya lebih rendah kan mungkin investor akan nggak mau tuh kalau memang hasilnya ternyata lebih rendah dari inflasi. Jadi mereka akan taruh dana kan justru kalau hasilnya lebih besar dari inflasi. Makanya inflasi itu dijaga tetap rendah gitu ya oleh pemerintah. Pemerintah dan bank sentral dalam hal ini akan menggeser kurva permintaan dan penawaran suku bunga real baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi dengan kebijakan fiskal moneter. Ya tadi misalnya dengan menaikkan suku bunga dasar, lalu misalnya dengan meningkatkan giro wajib minimum. Kalau bank sentral menetapkan bahwa bank itu misalnya sekarang giro wajib minimumnya hanya 5% gitu ya. Jadi dari dana yang dihimpun 5% harus disimpan di bank sentral. Nah, kalau misalnya bank sentral bilang giro wajib minimumnya sekarang 10% gitu ya. Dari dana yang dihimpun 10%-nya harus disimpan di bank sentral. Otomatis bank-bank itu kan akan mencari dana lagi gitu ya. Mencari dana lagi untuk menyalurkan kredit. Kenapa? Karena mereka harus meningkatkan simpanannya di bank sentral. Kalau dia simpan di bank sentral lebih banyak, berarti di bank sentral itu mereka nggak dapat apa-apa. Bank-bank itu nggak dapat hasil bunga, nggak dapat apa-apa. Ya, jadi hanya ditarik aja ke sana. Nggak dapat hasil bunga apa-apa. Jadi kan mereka kan akan lebih sulit ekspansi kredit gitu ya. Karena lebih sulit untuk ekspansi kredit, maka mereka akan cari dana lebih banyak. Ya, menghimpun dana lebih banyak. Antara lain dengan gimana? Dengan menaikkan suku bunga juga, suku bunga simpanan. Gitu. Nah, itu antara lain bagaimana pemerintah melakukan hal ini, gitu, ya. Kebijakan pemerintah. Nah, jadi kalau kita sebut, sebetulnya inflasi itu bisa juga disebut dengan expected gitu, yang diharapkan, yang diperkirakan gitu ya. Nah ini model dari Irving Fisher bahwa suku bunga nominal itu sama dengan suku bunga real ditambah ekspektasi investor terhadap inflasi masa depan, terhadap kenaikan harga-harga barang di Indonesia di masa yang akan datang.
gitu ya. Ini yang rumusan dari Irving Fisher. Jadi tadi kita udah lihat hubungannya ya antara hubungan inflasi dengan suku bunga nominal dan suku bunga real. Lalu bagaimana kalau dia ada pajak gitu? Kalau ada pajak, maka suku bunga real ya adalah suku bunga nominal dikalikan 1 min T. T ini angka persen pajak dikurang inflasi. Jadi kalau case tadi kita menyimpan di bank dengan bunga 10% atau 0,1, kita taruh di sini nominalnya 0,1 dikali 1 dikurang T. T-nya pajaknya berapa? 20%. Kurang 0,2. Dikurang lagi dengan inflasi ya 0,06. Maka kita akan peroleh angka 2%. Jadi bunga real yang kita peroleh itu 2%. Kalau ada pajak juga 20%. Kalau tadi kan kita dapatnya 4% atau 3,77. Tapi realnya sebetulnya kalau ada pajak 20%, maka real kita hanya peroleh sebesar 2%. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Nah, saya lanjut sekarang bagaimana kita membandingkan hasil untuk periode waktu yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau kita misalnya berinvestasi. Nah, ini contoh untuk obligasi gitu ya, T-bonds. T-bonds ini adalah obligasi pemerintah. Kalau di Amerika, kita ORI lah gitu ya, obligasi Republik Indonesia. Kuponnya 0 berarti dia nggak memberikan hasil kupon apa-apa. Nominalnya itu pada saat jatuh tempo akan jadi 100. Jadi kalau kita beli obligasi mungkin harga sekarang lebih rendah gitu. Tapi nanti saat jatuh tempo nilainya itu menjadi 100 dolar. Nah, di sini ada ada obligasi ini yang periodenya itu setengah tahun, cuma ada yang periodenya 1 tahun dan ada yang periodenya 25 tahun. Ini case-nya ya, contoh kasusnya gitu. Lalu harganya saat ini untuk yang setengah tahun itu 97,36. Untuk yang 1 tahun 95,52. Untuk yang 25 tahun 23,3. Semuanya ini pada saat jatuh tempo harganya adalah 100. Gitu ya. Harganya 100. Yang 25 tahun pun 23,3. 25 tahun kemudian harganya akan jadi 100. Nah, kita pengen tahu sebetulnya berapa suku bunga, karena dia nggak memberikan kupon atau memberikan hasil gitu. Kita ingin memperkirakan sebetulnya berapa sih suku bunga bebas risiko gitu ya. Ini kan kalau obligasi pemerintah ini sering disebut bebas risiko. Berapa suku bunga bebas risikonya dari obligasi ini. Nah, itu kita tinggal bagi dengan rumusan di bawah ini. Jadi suku bunga bebas risikonya atau imbal hasil bebas risikonya adalah 100 dibagi dengan harga saat ini dikurang 1. Ya. Jadi kalau obligasi yang setengah tahun yang harganya 97,36, nanti setahun kemudian kita tambahkan bunga setengah tahun kemudian dengan bunga 2,71%, harganya akan jadi 100. Obligasi yang 95,52, 1 tahun kemudian dengan bunga 4,69%, maka hasilnya akan menjadi 100. Obligasi yang saat ini 23,3 dengan bunga untuk 25 tahun 329%, ini 25 tahun hasilnya akan menjadi 100. Oke. Nah, ini saya share Excel-nya. Ini yang tadi yang halaman 4 ya, perhitungan 3,77% itu dari mana? Lalu kalau ada pajak yang ini di slide 7, maka hasilnya suku bunga nominalnya 2%. Nah, ini yang barusan. Ya, slide 8 sampai 11. Periodenya setengah tahun, 1 tahun, dan 25 tahun. Harganya saat ini untuk setengah tahun 97,36, 1 tahun 95,52, dan 25 tahun 23,3 dolar.
Berapa dalam 1 tahun kemudian, pada saat jatuh tempo, berapa suku bunganya? Nah ini, kita pakai rumus yang ini ya. Risk free sama dengan 100 dibagi harga kurang 1. Jadi 100 dibagi 97,36 dikurang 1. 100 dibagi 95,52 dikurang 1 adalah 4,69. 100 dibagi 23,3 dikurang 1 adalah 329. Jadi kalau sekarang kita balikan lagi gitu ya, betul nggak ini 100 gitu nantinya saat jatuh tempo. Ini kita tinggal kalikan lagi ya. 97,36 ini kita kalikan dengan 1 ditambah suku bunga risk free. Maka nilainya semua akan menjadi 100. Nah inilah bunga risk free untuk 25 tahun ke depan. Gitu ya. Inilah 25 tahun ke depan yang 329. Ini bunga setengah tahun 2,71. Ini bunga 1 tahun 4,69 untuk masing-masing obligasi. Obligasi tadi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke, saya balik lagi ke slide. Nah, sebenarnya bunga tadi kan beda-beda periodenya ya. Ada yang setengah tahun, ada yang bunga setengah tahun, ada yang bunga 20 tahun, ada yang bunga 1 tahun. Nah, umumnya suku bunga itu dihitung dalam satuan tahunan. Itulah yang disebut dengan efektif annual rate. Ya, efektif annual rate. Ya, ini adalah persentase kenaikan dana untuk horizonnya 1 tahun. Ya, untuk ditahunkan. Rumusannya adalah seperti ini. Efektif annual rate, ya ini kalau kita mencari efektif annual rate-nya saja, maka 1 ini akan pindah ke kanan menjadi -1. Efektif annual rate sama dengan 1 ditambah bunga tadi, risk free tadi, ada yang 2,79 gitu ya, ada yang 329%, dipangkatkan dengan 1 per T. T-nya ini jangka waktu dalam tahun. Ya, jangka waktu dalam tahun. Dikurang 1. Satu. Ya. Jadi kalau kita lihat hitungannya, sorry ini ada yang mic-nya bisa ini enggak? Ini mic-nya siapa nih yang hidup nih? Tolong di off dulu dong. Mas Zian. Mas Zian tolong ininya di off dulu. Halo. Nggak bisa matiin. Mas Zian. Lagi. Yang dimatiin dulu mic-nya. Halo. Mas Zian tolong dimatiin dulu mic-nya. Waduh, tambah. Halo. Tolong diinfo dulu nih. Gimana caranya? Coba diinfo dulu dong, ini ribut banget sih. Saya off dulu deh kalau belum berhenti ini, tolong dikasih tahu sih. Saya nggak bisa matiin dari sini.
Iya, sebentar, Pak. Nggak apa-apa hidup mic, asal jangan ribut gitu. Kalau ribut ganggu yang lain. Mungkin lagi masak, Pak. Dia ditelepon aja gitu. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut lagi tadi efektif annual rate ya. Ini perhitungan untuk efektif annual rate. Kalau kita balik ke Excel-nya, sebetulnya perhitungannya adalah seperti ini. Rumusannya kan efektif annual rate yang ini ya, yang saya pakai ya, yang ini, bahwa efektif annual rate itu adalah 1 ditambah risk-free dipangkat 1 per TT-nya ini dalam tahun. Jadi dikurang 1, ya dikurang 1, karena ini kan satunya akan pindah ke sini. Jadi untuk risk-free yang ini 2,71% misalnya ya, maka annual rate-nya berapa? Ini adalah 1 ditambah 2,71%. Dipangkatkan dengan 1, ini pangkat ya, per T-nya ini waktu dalam tahun. Ya ini setengah tahun. Lalu dikurang 1. Maka annual rate-nya adalah 5,5%. Kalau ini 2,71% kan tadi untuk periode setengah tahun. Tapi kalau untuk periode 1 tahunnya sebetulnya annual rate-nya adalah 5,5%. Lalu untuk begitu juga untuk yang obligasi yang ini, di mana risk-free-nya 1 tahun adalah 4,69, kalau kita masukkan persamaan ini, efektif annual rate, maka efektif annual rate-nya juga tetap sama 4,69%. Dan untuk yang 25 tahun, ya dengan bunga 329% untuk 25 tahun, maka efektif annual rate-nya adalah 6%. Ya, 6%. Nah ini teman-teman bisa buktikan sebetulnya saya put di sebelah sini. Ya, jadi contoh untuk yang 25 tahun tadi ya, 25 tahun. Kalau kita punya obligasi yang saat ini adalah harganya 23,3 dolar, gitu ya. Lalu kita bungakan dengan bunga 6%, bunga berbunga ya. Jadi 6%, lalu dia akan bertambahkan nilai pokoknya, lalu tahun depannya berbunga lagi 6%, bertambah lagi di pokoknya gitu ya. Maka akan diperoleh hasil dalam 25 tahun harusnya itu sebesar 100 tadi ya, sebesar 100. Ini contoh rumusannya, kita tinggal tambahkan aja 23,3, tahun pertama maka adalah 23,3,
dikalikan dengan 1 plus 6%. Gitu ya. 1 plus 6%. Terus begitu, tahun kedua juga begitu. Jadi tahun ke-1 ditambah 1 dikali 1 plus 6%. Dan diperoleh 26,18. Maka dalam 25 tahun nilainya akan menjadi 100. Gitu. Ini untuk efektif annual rate. Jadi yang tadi obligasi tadi yang suku bunga RSP-nya sesuai jangka waktu 2,71, ternyata kalau kita buat tahunan itu adalah 5,5%. Yang tadinya 329, kalau kita buat tahunan adalah 6%. Oke. Next-nya adalah annual percentage rate. Ya tadi efektif annual rate. Nah ini ada juga yang disebut dengan annual percentage rate atau APR. Ini adalah tingkat suku bunga sederhana ya yang disetahunkan. Ya dia akan mengabaikan efek compounding atau efek dari bunga berbunga selama periode berjalan. Apa hubungannya dengan EAR? Hubungannya adalah seperti ini, bahwa EAR itu efektif annual rate sama dengan 1 ditambah APR pagi T dipangkat dengan T dikurangi 1. Kalau kita mau balik, APR itu adalah 1 ditambah EAR dipangkat 1 per T dalam tahun dikurang 1 dikali T dikali tahun. Ya, jadi kalau di Excelnya akan seperti ini. Ya, ini APR-nya. Saya pakai rumus yang ini. Ya, APR sama dengan 1 ditambah EAR. EAR-nya berapa? Dipangkat 1 per T. Dan dipangkat 1 per T kurang 1 dikali T. Ya, T-nya ini dalam jangka waktu dalam tahun. Jadi kalau dia 6 bulanan, maka T-nya itu adalah setengah ya, setengah tahun. Kalau dia satu bulanan berarti T-nya itu adalah 1 per 12. Gitu ya. 1 per 12. Nah ini ternyata annual percentage rate-nya adalah 5,65 untuk yang setengah tahun tadi, 4,69 untuk yang sama ya untuk yang 1 tahun, dan 5,83 untuk yang 25 tahun. Gitu ya, bukan 6. Kalau efektif annual rate-nya memang 6, tapi kalau kita menggunakan compounding maka dia akan menjadi 5,83. Ini annual percentage rate. Slide berikutnya adalah mengenai continuous compounding. Ya. Continuous compounding ini juga bunga gitu ya. Dia diperhitungkan secara statistik itu secara continuous hingga mendekati 0. Yang ini yang paling berbunga sebetulnya. Jadi kalau kita lihat rumusannya bahwa berapa sih suku bunga continuous compounding, apa hubungannya dengan EAR? Secara sederhana ini. Kita lihat rumusan paling bawah bahwa bunga continuous compounding itu atau di sini ditulis RCC adalah log normal dari 1 ditambah efektif annual rate. Loan dari 1 plus R. Loan dari 1 plus R. Oke. Jadi contoh tadi, contoh sederhananya adalah kita kembali ke Excel ini. Bunga continuous compounding, kita kalau di Excel ini sudah ada rumusan untuk LN. Jadi sama dengan LN ditambah 1 plus R. Ya, 1 plus R. Atau untuk yang setengah tahun tadi, bunga continuous compounding kalau kita hitung itu dia adalah 5,35, untuk yang 1 tahun 4,58, dan untuk yang 25 tahun adalah 5,83. Ya, ini jadi 3 suku bunga. Nah,
Ini adalah case nih, misalnya case-nya begini. Ada sebuah bank yang menawarkan kepada Anda deposito, ya deposito dengan bunga efektif yang dibayar tiap bulan 1%, gitu ya. Dibayar efektif 1 bulan 1% setiap bulan, atau bunga continuous compounding 12% per tahun. Kita disuruh pilih mana yang lebih menguntungkan, ya. Nah, kita bisa hitung sebetulnya efektif annual rate dari kedua ini, penawaran ini apa, berapa sebetulnya. Nah, contoh untuk skenario 1 dia akan membayar bulanan, maka efektif annual rate-nya adalah 1, ya sesuai rumus tadi, 1 ditambah risk free-nya dalam hal ini bunganya sendiri gitu ya. Dalam hal ini di case pertama ini adalah 1% per bulan, karena jangka waktunya 1% bulanan. T-nya nanti kita tetap harus buat dalam satuan. Ya, dikurang 1. Jadi ER sama dengan 1 ditambah 1% dipangkat T. T-nya ini 12. Nanti saya kasih lihat angkanya kenapa 12. Sebetulnya kan ini dia bulanan. Bulanan kan harusnya 1/12. 1/12. Lalu nanti dikurang 1. Ya. Kalau rumusannya kan tadi begini. Nih, sebetulnya 1/T kan. Ya, harus sama dengan 1 ditambah risk free dipangkat 1/T dikurang 1. Gitu ya. Cuma kalau ini di sini disingkat. Langsung jadi T. Ini sebetulnya bukan rumusannya, bukan ini. Bukan T, tapi 1/T. Jadi kalau kita lihat karena dia ini adalah dalam hitungan bulan, maka ini adalah dipangkat, kan harusnya 1/T gitu ya. Cuma karena T-nya ini dalam bulanan, maka T-nya ini adalah 1/12. Nah, harusnya rumusnya begini. 1/T, bukan dipangkat T ya, yang ini salah nih. Nah, jadi harusnya rumusannya kita pakai tadi yang ini, 1/T. Gitu ya, 1/T. 1/T, maka ini tetap dapat angkanya 12,68. Sedangkan skenario 2, kalau continuous compounding, berarti ER-nya adalah E dipangkatkan 12%. Ya. E ini dari mana? E ini adalah angka konstanta ya. Konstanta eksponensial yang mendekati 0. E ini angkanya angka pasti adalah 2,71828. 183. Jadi kalau dia continuous compounding, maka ER itu sama dengan E dipangkat 12%. Atau ER-nya adalah dikurang 1 gitu ya. E dipangkat 12. Nah sekarang E-nya ini kan tadi ini 2,71828. Jadi 2,71828 dipangkatkan dengan 12% per tahun dikurang 1. Maka akan diperoleh hasil 12,75%. Jadi mana yang lebih menguntungkan? Lebih menguntungkan kita kalau berinvestasi di skenario 2. Ya. Iya, itu begini aja. Sama ayah. Nah ini suara siapa makin nggak kedengeran? Bapak maaf, tadi udah coba dihubungin tapi tidak diangkat, Pak. Ini masih ribut ya? Siapa suara bapaknya ketutup sama suara lagi ngobrol. Pertama biasa itu. Itu udah. Ya, makasih Mas Zian ya udah mengganggu kita selama setengah jam. Tolong dilihatin mic-nya. Jadi kalau lagi kuliah itu jangan ditinggal begitu. Mas Zian. Jadi ketahuan tuh ditinggal begitu aja tuh. Saya tahu kok sebetulnya banyak yang meninggalkan gitu. Itu sangat mengganggu sekali ya, saya kasih tahu, sangat mengganggu sekali.
Bukannya cuma mahasiswa yang lain, tapi juga sangat mengganggu juga buat yang mendengar. Nih yang off kan siapa nih? Jangan-jangan bukan Ziannya. Ziannya nggak ada di sini nih. Karena Ziannya nggak komentar. Oke, saya lanjut lagi ya. Iya, Pak. Ini ya, tadi yang eksponensial sudah 12,75%. Nah, sekarang ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Mengenai efektif annual rate, annual percentage rate. Ya, nanti bisa dipelajarin, itu ada Excel-nya, ada cara perhitungannya ya. Excel-nya saya udah kasih waktu minggu sebelumnya. Oke, sekarang kita melihat hasil, imbal hasil gitu ya. Imbal hasil dari satu investasi. Atau yang suka disebut dengan holding period return. Atau yang disingkat juga dengan HPR. Ini Ziannya nggak tahu juga ini masalahnya. Atau imbal hasil atau holding period return. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan holding period return itu? Kalau kita berinvestasi di satu produk gitu ya, sebetulnya adalah harga akhir, bukan harga akhir. Seluruh perolehan, termasuk harga awal dan harga akhirnya, lalu kita bagi dengan harga awal, gitu ya, dengan harga awalnya. Itu sederhananya. Jadi kalau kita misalnya berinvestasi di saham, maka holding period return-nya adalah harga akhir per lembar dikurang harga awal saham per lembar, ditambah dividen yang kita terima selama setahun berjalan. Lalu dibagi dengan harga awal. Jadi misalnya kita beli saham atau reksadana gitu ya, sebelumnya kita beli dengan harga 100, di akhir tahun nilainya menjadi 110 dan kita memperoleh dividen 4 gitu. Maka holding periodnya adalah 110 dikurang 100 ditambah 4, ya, harga akhir dikurang harga awal, ditambah dividen dibagi harga awal. Sama dengan 14%. Inilah return yang kita peroleh dari investasi di saham ini. Atau selama kita memegang saham ini. Nah, ini yang tadi terkait dengan probabilitas gitu ya. Jadi kita mesti lihat bahwa sebetulnya hasil yang kita peroleh itu ada probabilitasnya, ada beberapa kemungkinan gitu ya. Nah, kemungkinan itu kita lihat probabilitas atau kemungkinan. Ini dilambangkan dengan dengan P atau probability. Ya, dan return-nya itu adalah kita gambarkan dengan R. Ya, dengan R. Maka expected return itu adalah penjumlahan dari probability dikali R. Kayak tadi, kemungkinannya 20% kemungkinan dia akan menghasilkan return 15%. Lalu ada 80% kemungkinan dia akan menghasilkan return sebesar 10%. Kalau saya kembalikan ke Excel, ini Mas Diannya masih ada ya, tolong live dulu deh. Udah dengar belum?
Kayaknya tadi Pak di mute-nya sama host. Host yang ini. Oke. Saya kembali lagi ke Excel. Ya. Untuk slide nomor 16. Nah, case-nya begini di tadi itu. Ada 4 skenario gitu ya, 4 skenario untuk satu investasi. Yang pertama, return-nya itu 31%, skenario 1, dengan kemungkinan kejadiannya itu 25%, atau return-nya 14%, dengan kemungkinan kejadiannya 45%, atau return-nya minus 6,75%, dengan kejadiannya 25%, lalu atau return-nya minus 52% dengan kemungkinan kejadiannya atau probabilitasnya 5%. Maka ini secara total harusnya probabilitas ini akan selalu 100 ya. Karena ini adalah kemungkinan. Kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, kemungkinan 4. Maka expected return-nya adalah probabilitas dikalikan dengan return-nya. Gitu ya. Kalau return skenario 1 31, probabilitasnya 25, maka expected return-nya adalah kita tinggal kali 25 kali 31. Kalau skenario 2 return-nya 14% dengan kemungkinan kejadian 45%, maka return-nya adalah 45% dikali 14% atau 6,3. Begitu juga dengan skenario 3 dan 4. Maka expected return-nya adalah totalan dari beberapa skenario ini. Maka dari investasi ini, dengan berbagai kemungkinan skenario, kita bisa mengharapkan hasil sebetulnya adalah di rata-rata di 9,76%. Itu cara kita menghitung expected return. Ya, 9,76%. Ini 9,76%. Nah, sebenarnya kan return yang berbeda-beda dengan probabilitas yang berbeda-beda itu kan menunjukkan adanya risiko ya. Adanya risiko. Nah, bagaimana kita mengukur risiko itu? Mengukur risikonya itu kita menggunakan standar deviasi. Kalau teman-teman udah belajar statistik dasar itu pasti tahu kan. Standar deviasi dengan varians gitu ya. Nah, bagaimana kita mengukur risikonya? Sebetulnya kalau standar deviasi ini semakin besar angkanya, ya yang digambarkan dengan lambang ini, semakin besar angkanya, maka sebetulnya investasi itu akan semakin beresiko, semakin volatile gitu ya. Ini akan menunjukkan makin tinggi volatilitas imbal hasil di setiap skenario. Tadi kan secara rata-rata kita mengharapkan hasil 9,76% gitu ya. Tapi kan ini terdiri dari beberapa skenario gitu. Nah, ini yang kita ukur penyimpangannya ini ya dari beberapa skenario ini. Semakin besar dia itu akan semakin menunjukkan risiko. Ya. Jadi kalau saya sambung, bagaimana cara kita mengukur standar deviasi ini, gitu ya? Standar deviasi itu adalah akar dari varians, ya varians. Jadi kalau kita lihat standar deviasi ini logonya ini gitu ya, logo standar deviasi pi gitu. Lalu variansnya adalah pi kuadrat. Jadi standar deviasi itu akar dari ini, akar dari varians. Variansnya itu sendiri adalah penjumlahan dari probabilitas ya dikali dengan return di masing-masing skenario, probabilitas masing-masing skenario dikali dengan return masing-masing skenario dikurang expected return yang kita peroleh tadi yang 9,76% tadi. Ya, ini kan rata-ratanya ya. Expected return ini sebetulnya rata-ratanya. Jadi untuk yang case ini di mana probabilitas yang pertama itu 25% gitu ya. Ini kita bisa lihat di Excel-nya bagaimana kita menghitung varians dan standar deviasinya. Maka variansnya adalah untuk yang skenario 1 adalah
probabilitas dikali dengan return 9,75 31% dikali 25%. Sorry. 31% return dikurang dengan expected return 9,76% kan tadi. Gitu ya secara rata-rata. Lalu dikalikan dengan probabilitas, lalu dipangkatkan 2. Probabilitasnya masing-masing. Nah, ini kan pangkat 2 ini kan rumusannya ya. Jadi variansnya untuk yang skenario 1 1,13. Begitu juga yang skenario 2 adalah return dikurang 9,14% dikurang 9,76% dikalikan dengan 45% probabilitasnya dipangkatkan dengan 2. Maka diperoleh 0,08%. Lalu skenario 3 juga begitu. Variansnya adalah minus 6,75% dikurang 9,76% dikali 25% probabilitas dipangkat 2. Skenario 4 juga begitu. Nah, ini jadi secara total maka variansnya adalah 3,8% kalau kita total seluruh probabilitas. Nah, inilah yang menunjukkan sebetulnya semakin besar angka ini, semakin besar resikonya. Nah, berapa standar deviasinya? Tadi ingat bahwa standar deviasi itu adalah akar dari varians. Ini jadi cukup kita akarkan. Akan diperoleh standar deviasinya itu 19,49%. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau bertanya? Sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, ini perhitungannya ya. Sekarang kita balik ke materi. Maka kita peroleh variansinya adalah 19,49%. Nah, sekarang kalau kita misalnya tadi ya, ternyata expected return kita tadi adalah 9,76%. Gitu ya, 9,76%. Dan inflasi itu 4%. Inflasi misalnya 4%. Maka kelebihannya itu adalah premi, kita sebut di sini imbal hasil kelebihan, excess return, gitu ya, dari premi risiko. Premi risikonya itu kelebihan dari excess dari return tadi dikurang dengan 4%. Kelebihannya ini adalah premi risikonya. Ya, jadi itulah premi risikonya yang kita terima dengan menanggung risiko tadi, dengan menanggung bervariasinya return dari investasi kita. Itu yang kita peroleh. Ya. Sebenarnya seberapa jauh sih investor itu bersedia gitu ya menanggung risiko, ini yang disebut dengan bergantung beda-beda gitu ya, beda-beda ke masing-masing individual gitu ya. Jadi ada risk aversion dari masing-masing, tingkat penolakan risiko dari masing-masing. Ya, ini apakah seseorang itu sebetulnya manusia itu cenderung untuk bersikap risk aversion, ya. Jadi manusia itu lebih cenderung ingin memperoleh hasil yang lebih pasti, ya. Tapi kan sebetulnya kalau semakin besar risiko, return yang diperoleh juga akan semakin besar. Itu bergantung kepada masing-masing. Ya, ini contoh sederhana gitu ya. Kita investasi ke dalam obligasi perusahaan sebesar 27.000, ya. Saat itu dijual dengan harga $900 per lembar waktu kita investasi. Ya, untuk setahun ke depan, maka obligasi ini akan membayar kupon $75, ya. Berarti kita akan memperoleh hasil $75. Lalu ada 3 skenario mengenai tingkat bunganya. Ya.
mengenai tingkat bunga. Kalau kupon obligasinya berapa? $75 per ini atau 8,33% per tahun. Nah, lalu berkaitan dengan kemungkinan suku bunga gitu ya, kemungkinan suku bunga di pasar, bahwa ada kemungkinan tingkat bunga itu akan menjadi meningkat gitu ya, dengan probabilitas 0,2, maka harga obligasi ini di akhir tahun akan menjadi 850. Tingkat bunganya tidak berubah, maka dengan probabilitas setengah, maka harga obligasi di akhir tahun akan menjadi 915. Lalu tingkat bunganya ternyata lebih rendah dari saat ini, probabilitasnya 30%. Maka harga obligasi di akhir tahun kemungkinan akan menjadi 985. Nah, kita coba menghitung sekarang, berapa sih holding period return-nya ya? Kalau ada alternatif, sebetulnya ada investasi deposito, ya, dengan bunga 5%. Sebetulnya dari investasi kita di obligasi ini berapa sih holding period return-nya? Lalu berapa imbal hasilnya ya yang kita harapkan, lalu berapa premi resikonya dari investasi kita di obligasi ini. Holding period return-nya kan kita tinggal kalikan dengan kemungkinan nanti ya, berarti kan kita harus kalikan dengan kemungkinan. Pada skenario 1, harga akhirnya, harga obligasi saat jatuh tempo nanti adalah 850. Pada saat skenario 2 itu 915 dan skenario 3 985. Maka masing-masing skenario ini kita hitung dulu holding period return-nya. Holding period return itu adalah harga akhir dikurang harga awal ditambah hasil, ya. Tadi kita akan dapat kupon 75 dibagi dengan harga awal. Jadi untuk holding period return 1 2,78%, holding period 2 kemungkinan 2 hasilnya adalah 10%. Lalu yang ketiga adalah 17,78%. Tapi ini masing-masing kan ada probabilitasnya ya, ada kemungkinannya. Untuk yang satu, yang 2,78%, kemungkinannya ini adalah 20% kejadiannya. Bisa terjadi itu dengan kemungkinan 20%. Untuk yang kedua, ini adalah 10% dengan kemungkinan kejadian 50%. Untuk yang ketiga adalah 17,78% dengan kemungkinan 30%. Maka kita akan mengekspektasikan return-nya itu adalah total dari ini, atau 10,89%. Jadi kalau kita investasi 27.000 gitu ya, maka di akhir tahun dengan pertumbuhan 10,89% kita akan memperoleh 29.940 US. Lalu berapa premi risikonya? Karena ada deposito sebagai alternatif yang bisa dibilang bebas risiko gitu ya, maka premi risiko yang kita tanggung dari investasi ini adalah expected return-nya dikurang dengan bunga obligasi bunga deposito bank tadi, atau 5,89%. Inilah keuntungan yang kita tanggung ya dengan real yang kita peroleh, karena kita juga menanggung risiko. Oke. Nah, ini untuk sesi 11. Sampai sini ada pertanyaan? Saya nggak akan lanjut lagi ke ini ya, kerangka regulasi dan lain-lain, lalu mengenai API juga enggak, karena sudah kita bahas secara teori gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Sesi 11. Oke. Kalau nggak ada, berarti kita tinggal nanti minggu depan ujian. Sesinya adalah sesi 9 sampai dengan 14 ya. Kita review sedikit aja ya. Sesi 9 kita review sepintas karena ini lebih banyak ke teori-teori yang saya yakin teman-teman udah ini ya. Udah baca juga materi. Kalaupun ujian minggu depan saya nggak akan jauh-jauh dari modul kecuali di sesi 12. Sesi 12 saya pakai modul yang PPT tambahan yang saya buat, yang pernah saya share juga di grup. Sesi 12 ya. Lalu sesi 13 tetap sesi 13 saya waktu itu sudah share contoh RGEC. Sesi 14 ini
tingkat kesehatan, penilaian tingkat kesehatan bank, jadi sama. Itu mengenai RGC juga. Kita coba review singkat mengenai sesi 9 sampai 14. Ada pertanyaan tadi mengenai sesi 11? Nggak ada? Gak ada, Pak. Oke. Ini sesi 9 adalah resiko kepatuhan. Masih ada yang ingat resiko kepatuhan? Karena banknya melanggar ketentuan regulasi atau ketiadaan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Pedoman penerapannya seperti apa? Diterapkan di hampir seluruh aktivitas usaha bank. Ya, semua manajemen risiko itu diterapkan di seluruh aktivitas usaha bank. Oke. Ini saya nggak akan bahas lagi. Ya, ini mengenai risiko kepatuhan sesi 9. Lalu sesi 10 ini mengenai resiko reputasi. Ini juga cukup mudah ya, resiko reputasi adalah menurunnya kepercayaan stakeholder. Ada beberapa resiko inherentnya. Ini disebutkan di sini. Ya, reputasi dari pemilik bank, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk, lalu apa frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif, frekuensi dan materialitas keluhan nasabah. Frekuensi itu jumlah, materialitas itu nilainya ya. Jadi, nah, munculnya resiko reputasi, bagaimana mengoptimalkan mengatasi resiko reputasi antara lain dengan adanya optimalkan peran public relation, adakan unit pengaduan nasabah gitu ya. Ini resiko reputasi, indikatornya ini tadi, resiko inherentnya ini, pengaruh reputasi dari pemilik bank, pelanggaran etika bisnis dan lain-lain. Oke, itu untuk sesi 10 ya. Di sesi 10 kita cukup pakai PPT perkuliahan. Sesi 11 tadi saya udah bahas. Sesi 11 sudah bahas, lalu sesi 12. Nah, Enterprise Risk Management. Ini juga ini yang saya jelaskan minggu lalu ya. Sebelumnya ya. Enterprise Risk Management ini adalah kerangka sebetulnya, kerangka untuk manajemen risiko. Ya, kerangka untuk manajemen risiko. Ya, mulai dari identifikasi. Jadi kerangka ini secara komprehensif dan terintegrasi akan mengelola risiko, manajemen risiko. Kalau di sederhananya ini definisi dari James Lam ini, cuman di James Lam ini masih menyebutkan hanya risiko kredit, pasar, dan operasional atau di Basel 2. Jadi sebetulnya hampir mencakup 8 aspek risiko Enterprise Risk Management. Ya, jadi berdasarkan profil resiko, 8 resiko ya, ini bukan 3, ini 3 ini sebetulnya Basel 2. Ini ada 8 profil resiko. Maka dengan Enterprise Risk Management ini akan diintegrasikan. Dan pada akhirnya akan dialokasi modal akan berdasarkan resiko ini. Yang sudah terintegrasikan melalui Enterprise Risk Management. Ya. Nah ini profil resikonya sendiri tercantum di dalam RGEC. Ada 4 pilar prinsip penilaian kontrol risiko. Prinsipnya 4 pilar. Apakah ada pengawasan aktif komisaris dan direksi, adanya kebijakan prosedur, ada proses identifikasi, dan adanya sistem pengendalian intern. Ya. Nah ini yang nanti risiko-risiko ini akan disusunlah profil risiko. Ini contoh di dalam RGSC. Profil risiko, dia akan mencantumkan 8 jenis risiko inherent yang melekat gitu ya. Melekatnya di mana? Di setiap aktivitas fungsional bank. Ya, dan akan mencakup juga kontrol sistemnya, sistem kontrol yang digunakan. Ya. Nah, ini contohnya kualitas penerapan manajemen risiko.
dibandingkan apakah tata kelolanya sudah memadai, kerangka manajemen risikonya sudah memadai gitu ya. Ini kalau dalam mengukur kesehatan bank. Ya, karena apa? Karena bank itu struktur modalnya tidak bebas gitu ya. Ada ketentuan dari regulator yang minimum harus dipenuhi, yang kita kenal dengan KAR atau KPMN. Nah, modalnya itu apa saja? Jadi kalau kita pecah sebetulnya bisa regulatory atau economic capital. Tadi teman-teman udah paham yang economic capital apa gitu ya. Ya ini dikaitkan dengan risiko spesifik gitu ya. Yang tidak hanya berdasarkan ketentuan dari regulator. Kalau regulator mungkin minimum 8%, tapi banknya bisa menetapkan economic capital yang lebih besar berdasarkan economic capital. Ya. Bagaimana caranya? Sebetulnya di pilar 2 itu sudah memberikan formula untuk perhitungan risk capital. Pilar 1, Basel 2 sudah memberikan formula untuk risk capital. Tapi hanya untuk 3 risiko ini gitu ya kalau di Basel 2. Market risk, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Nah, ini economic capital, ini adalah kemungkinan kerugian yang terjadi di luar expected loss. Kalau kita lihat frekuensi paling tinggi itu yang di sini. Tapi banknya melihat juga ada kemungkinan ke sini. Jadi dia akan menambahkan economic capital. Gitu. Oke, jadi bisa jadi economic capital suatu bank itu lebih besar dari regulasi. Contohnya di bank ini capitalnya 21, tapi economic capital ini banknya mungkin menetapkan 25. Ya, ada beberapa cara, mulai dari untuk mengukur kinerja dengan economic capital, mulai dari RAROC, economic profit, shareholder value added, sama return on risk weight asset atau RORWA. Ini contoh implementasinya gitu ya, karena bank itu harus selalu mencadangkan modal. Jadi untuk setiap segmen kredit berdasarkan profil risiko yang sudah diukur, maka setiap ekspansi, misalnya dalam hal ini 1 triliun, bank itu akan membutuhkan tambahan cadangan modal 118 miliar. Ini sesuai dengan kebijakan banknya masing-masing. Ya, ini contoh KAR awalnya misalnya 8%, lalu dengan berbagai pertimbangan gitu ya, banknya mungkin akan menetapkan KAR sebesar 18,41%. Ini untuk sesi 13. Lalu untuk sesi 14, nah ini sama, jadi mengenai tingkat kesehatan bank. Ada beberapa rasionya yang digunakan gitu ya. Kesehatan bank, ingat kalau sekarang kita pakainya RGEC, dulu memang ada KEMALS. RGEC itu adalah risk profile, governance, earning, dan capital. Ini ada beberapa rasio, misalnya rasio likuiditas, tadi pertanyaan saya yang termasuk DPK itu dari sini. Cash ratio itu adalah alat liquid, ini kalau kita mengukur likuiditas ya. Misalnya alat liquid dibagi pinjaman yang harus segera dibayar. Alat liquidnya apa? Adalah uang kas. Plus rekening giro yang disimpan di Bank Indonesia. Ini alat liquidnya. Nah juga tadi saya sebutkan bahwa Bank Indonesia atau Bank Sentral itu mungkin menetapkan reserve requirement atau sejumlah dana yang harus ditempatkan di Bank Indonesia. Yang sebesar mulai dari 2%, 3%, sampai dengan 5% dari DPK yang dihimpun bank, itu disimpan di giro wajib minimum. Jadi misalnya bank sentralnya bisa menetapkan GWM-nya misalnya nanti jadi 10% gitu ya. Nah, maka bank-bank itu terpaksa harus menyimpan dananya di BI, sehingga dia akan mengalami kesulitan dalam melakukan ekspansi kredit. Dan mungkin banknya akan mencari dana lain dengan apa? Dengan menaikkan suku bunga. Jadi kemungkinan bisa menaikkan suku bunga. Itu makanya terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, ini yang tanya-tanya tadi, apa saja yang dimaksud dengan dana pihak ketiga ini? Giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Ya, ini lalu ada loan to asset ratio, ini adalah rasio-rasionya. Kewajiban bersih call money, ini adalah antar bank itu ada kewajiban, bisa jadi ada pinjaman, ya call money itu biasanya waktunya hanya seminggu.
Nah, ini juga berkaitan dengan likuiditas, bagaimana bank itu bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya terhadap bank lain gitu. Ini adalah net call money dibagi dengan aktiva lancar kali 100%. Jadi profitabilitas biasanya yang dipakai gunakan rumusnya adalah ROA, ROE, operational cost, dan rasio, dan net profit margin. Ini adalah rumusannya masing-masing. ROA itu laba bersih dibagi total aset, ROE itu adalah laba bersih dibagi modal sendiri. Operational cost ratio ini adalah biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Gitu ya. Lalu net profit margin ini adalah laba bersih dibagi pendapatan operasional. Solvabilitas ini adalah CAR gitu ya, capital adequacy. CAR itu adalah modal bank. Tadi saya juga tanya di quiz modal bank. Ini adalah modal cadangan ditambah modal inti gitu ya. Modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut resiko. Debt to equity, jumlah hutang dibagi modal sendiri. Debt to asset, jumlah hutang dibagi hutang jangka panjang dibagi total aset, long term debt to total asset. Ya, itu rasio-rasionya. Jadi saya rasa cukup ya dari sesi 1 sampai 14. Kalaupun ada hitung-hitungan nanti kemungkinan itu dari sesi 11. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kita ada hitung-hitungan sedikit. Oke, saya kira sampai sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bapak mau tanya kalau tugas telat ngumpulin masih bisa dikumpulin atau nanti ada susulan aja pengganti? Oh, telat. Oh, kalau telat kan sebetulnya udah ini ya. Kan ada timelinenya kan. Kecuali kalau secara sistemnya ini. Tapi saya lihat beberapa telat masih bisa masuk tuh, dicoba aja. Tapi kalau secara ketentuan memang sesuai jangka waktu, kecuali kalau memang kesalahannya dari saya atau kesalahannya dari sistem. Itu bisa kita perpanjang. Begitu. Iya baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Udah jam 9 lewat ya. Saya kira kalau nggak ada lagi kita cukup dulu. Kita tutup ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.